kami tentang sistem teknik dokumentasi dan database relasional. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Agnieszka Mesela, NIM K77 2003, ada Anissa Eka Safitri, NIM K77 2008, ada Anita Kartika Dewi, NIM K77 2009, ada Bella Triani, NIM K77 215, ada Cindy Yuniarti, NIM K77 218, serta ada mahasiswa dari MBKM bernama Fatimah Naflah Al-Hidayah. Sistem teknik dokumentasi. Sistem teknik dokumentasi adalah dokumentasi menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pemrosesan data, penyimpanan data, keluaran informasi, dan kontrol sistem. Menurut Romney dan Steinberg tahun 2018. Dokumentasi terdapat deskripsi naratif, yaitu penjelasan langkah demi langkah yang berbentuk tertulis dari komponen sistem dan interaksi. Sistem dokumentasi itu ada 3. Yang pertama, data flow diagram, flow chart, dan business process diagram. Data flow diagram atau DFD diartikan sebagai deskripsi grafis aliran data dalam suatu organisasi, termasuk sumber atau tujuan data, aliran data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Flowchart yaitu bagian alir atau flowchart adalah teknis analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Business Process Diagram atau BPD. Business Process Diagram atau diagram proses bisnis DPB adalah secara visual untuk menggambarkan berbagai langkah atau aktivitas dalam proses bisnis, kelompok kerja, notasi inisiatif, dan inisiatif pemodelan proses bisnis, menetapkan standar untuk menggambarkan BPD. Selanjutnya ada sistem teknik dokumentasi. Nah, melanjutkan, ini ada data flow diagram. Yang pertama ada mengabaikan item dari sistem. Yang kedua, memahami sistem. Yang ketiga, menentukan batasan sistem. Dan yang keempat, mengembangkan diagram konteks. Yang kelima, identifikasi aliran data. Dan yang keenam, aliran data group. Ini merupakan pedoman dalam menyusun data. Nah, yang selanjutnya ada flowchart. Flowchart ini dengan yang pertama, dokumen flowchart. Selanjutnya ada program flowchart proses. Yang ketiga ada proses flowchart. Yang keempat, sistem flowchart. Dan yang kelima, skematik flowchart. Untuk penjelasannya, dokumen flowchart itu merupakan pengilustrasian aliran dokumen dan data di antara area pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi. Salah satu jenis dari diagram alir dokumen ini adalah diagram alir pengendalian internal yang digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan inefisiensi. Dan untuk penjelasan program flowchart, ini merupakan gambaran urutan-urutan dari logika operasi yang dilaksanakan oleh sebuah komputer dalam menjalankan program tertentu. Yang ketiga ada proses flowchart. Nah, proses flowchart ini berfungsi untuk melihat prosedur dalam suatu proses produksi. Flowchart ini juga sering digunakan untuk melihat jarak dari langkah satu ke langkah yang lainnya. Nah, lengkap dengan time proses yang dibutuhkan.
Selanjutnya ada sistem flowchart. Sistem flowchart merupakan diagram yang menunjukkan pekerjaan secara keseluruhan dari sebuah sistem. Selain itu, flowchart sistem juga akan mendeskripsikan urutan dan detail dari setiap prosedur dan proses yang ada di dalam sistem tersebut. Skematik flowchart ini merupakan gambaran prosedur di dalam sistem dan jaringan tersebut. Secara fungsional, skematik flowchart hampir sama dengan sistem flowchart. Yang membedakan kedua flowchart tersebut adalah simbol-simbol yang digunakan. Lalu ada yang ketiga, business process diagram. Nah, ini pedoman umumnya. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Lalu yang kedua, mengabaikan item tertentu. Dan yang ketiga, memutuskan banyak detail yang dimasukkan. Yang keempat, mengatur diagram. Nah, jadi untuk mengidentifikasi dan memahami proses bisnis ini, pemahaman bisnis itu harus dikembangkan dengan cara mengamati proses bisnis organisasi dan aliran data, mengamati dan mewawancarai seorang yang terlibat dalam proses bisnis tersebut, lalu membaca deskripsi naratif tersistem, atau menjelajahi transaksi sistem. Terus untuk yang mengabaikan item tertentu ini, BPD atau Business Process Diagram itu menunjukkan apa yang sedang terjadi, tetapi tidak menentukan bagaimana aktivitas proses tersebut. Sehingga BPD tidak memerlukan revisi setiap teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan diganti. Terus yang ketiga, memutuskan banyaknya detail yang dimasukkan. Nah, ini maksudnya memutuskan banyak detail yang digunakan. Lalu yang keempat adalah mengatur diagram. Nah, mengatur diagram ini maksudnya BPD biasanya terdiri dari 2 kolom dan baris banyak yang diperlukan untuk menjelaskan sebuah proses. BPD menggambarkan langkah-langkah utama dalam proses secara sistematis, membaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Next. Baik, selanjutnya adalah database relasional. Database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Pada bagian tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang dipresentasikan dalam database. Next. Berikutnya adalah macam-macam dari database relasional. Yang pertama yaitu database stempel, yang kedua sistem database, dan yang ketiga database relasional. Database stempel, istilah ini mengacu pada koleksi data-data yang saling terkait satu sama lain, di mana tujuan database adalah dapat digunakan untuk mengelola data dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu sistem database. Sistem database ini merupakan kombinasi dari database, sistem manajemen database, dan program aplikasi yang mengakses database melalui sistem manajemen database. Yang ketiga, database relasional. Database relasional atau DBMS ini merupakan program yang mengelola dan mengendalikan data, serta menghubungkan data dan program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database. Next. Database dan file. Database merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Sedangkan file adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam suatu perangkat penyimpanan. Next. Sistem database mempunyai keunggulan, yaitu satu, integrasi data.
Integrasi data ini, beberapa file induk digabungkan ke dalam kelompok-kelompok data besar atas yang diakses oleh banyak program aplikasi. Yang kedua, pembagian data. Pembagian data ini adalah data yang terintegrasi lebih mudah dibagi dengan pengguna sah. Database dapat dengan mudah dicari untuk meneliti permasalahan atau memperoleh informasi mendetail yang mendasari laporan. Yang ketiga, meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi, yaitu item-item data biasanya hanya disimpan sekali, maka kelebihan dan inkonsistensi data dapat diminimalkan. Yang ketiga yaitu independensi data. Data dan program-program yang menggunakannya independen satu sama lain. Masing-masing dapat diubah tanpa mengubah lainnya. Independensi data memudahkan dalam pemrograman dan penyederhanaan manajemen data. Yang kelima yaitu analisis lintas fungsional, yaitu sistem database hubungan seperti hubungan antara biaya penjualan dan kampanye promosi dapat secara eksplisit didefinisikan dan digunakan dalam mempersiapkan laporan manajemen. Mengapa penting data yang baik? Data yang tidak benar pada database dapat mengarahkan kepada keputusan yang buruk, kebingungan, dan pengguna yang marah. The Data Warehousing Institute memperkirakan bahwa biaya data yang buruk melebihi $600 miliar setahun untuk pengiriman yang tidak diperlukan, biaya pemasaran, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Diperkirakan lebih dari 25% data biaya tidak akurat atau tidak lengkap. Pada penelitian terbaru, 53% dari 750 profesional IT mengatakan bahwa perusahaan mereka mengalami permasalahan terkait kualitas data yang buruk. Untuk menghindari data yang kadaluarsa, tidak lengkap, atau salah, manajemen memerlukan kebijakan dan prosedur yang menjamin data yang bersih. Sistem database memiliki tampilan logis dan fisik atas data, yaitu tampilan logis dan tampilan fisik. Tampilan logis yaitu berhubungan dengan bagaimana seseorang secara konseptual mengorganisasi, melihat, dan memahami hubungan antar data. Yang kedua, tampilan fisik yaitu berkaitan dengan bagaimana dan di mana data secara fisik akan diatur dan disimpan dalam sistem komputer. Sistem pengolahan data yaitu terdiri atas 4, yaitu 1. Skema. Skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan di antara mereka, dan model logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. Yang kedua, kamus data. Kamus data ini yaitu informasi mengenai struktur database termasuk deskripsi setiap elemen data. Yang ketiga, bahasa data. Bahasa data merupakan kumpulan perintah yang digunakan untuk menjalani fungsi menciptakan, mengubah, dan mempertanyakan database. Yang keempat yaitu administrator data, yaitu seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengelola database. Next. Database relasional. Dalam database relasional atau bisa dibilang database management system terdapat jenis-jenis database management system. Yang pertama, jenis model data. Jenis model data ini merupakan representasi abstrak konten database. Kemudian jenis yang kedua yaitu jenis model data relasional. Jenis data relasional yaitu mempresentasikan skema level konseptual dan eksternal sebagai data yang disimpan dalam tabel 2 dimensi. Dalam database relasional ini terdapat tipe-tipe atribut. Tipe-tipe atribut yang pertama yaitu kunci utama. Nah, kunci utama merupakan atribut database ataupun kombinasi atribut yang secara khusus mengidentifikasi suatu baris tertentu dalam sebuah tabel.
Untuk tipe-tipe atribut yang kedua yaitu kunci asing. Kunci asing dalam tabel yang juga merupakan kunci utama dalam tabel lain dan digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Kemudian tipe akun yang ketiga ada atribut non-kunci lainnya. Maksud dari atribut non-kunci lainnya yaitu kunci utama maupun kunci asing di dalam tabel yang menyimpan informasi penting mengenai entitas. Selanjutnya ada dampak-dampak dari database relasional. Ketika penyimpanan database yang salah. Dampak yang pertama yaitu anomali pembaruan. Nah, mengenai anomali pembaruan ini maksudnya mengelola database secara tidak benar di mana item non-utama disimpan beberapa kali. Hal tersebut mempengaruhi komponen dalam satu lokasi, sedangkan lokasi lain tidak diperbarui akan menyebabkan inkonsistensi data. Kemudian dampak yang kedua yaitu dampak anomali sisipan. Maksudnya, mengelola database secara tidak benar yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menambahkan catatan pada database. Dampak yang ketiga yaitu anomali penghapusan. Maksud dari dampak anomali penghapusan yaitu mengelola database secara tidak benar yang menyebabkan hilangnya seluruh data pada suatu entitas ketika sebuah baris dihapus. Nah, untuk solusinya yaitu dengan menggunakan database relasional. Kemudian dalam database relasional terdapat pendekatan untuk desain database. Nah, di sini di dalam pendekatan untuk desain database dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pendekatan normalisasi. Maksud dari pendekatan normalisasi yaitu pendekatan yang dimulai dengan mengasumsikan bahwa segala sesuatu awalnya disimpan dalam satu tabel besar. Selanjutnya diikuti oleh sejumlah aturan-aturan pembuatan database untuk mendesain database relasional yang bebas dari anomali penghapusan, sisipan, dan pembaruan. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pemodelan data sematik. Pemodelan data sematik ini mendesain menggunakan pengetahuan atas proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat diagram yang menunjukkan apa yang dimasukkan dalam database tersebut. Nah, di dalam database relasional ini juga terdapat querying relational database. Querying ini artinya informasi yang diberikan oleh sistem karena sistem merespon permintaan data secara spesifik, bentuk, isi, maupun waktu dihasilkannya informasi tersebut. Query ini berfungsi untuk membuat relasi atau penggabungan dari beberapa tabel. Dari query tersebut akan menghasilkan report yang berfungsi untuk menampilkan bentuk laporan dari bentuk output yang sesuai dengan data yang diproses. Nah, di dalam database relasional ini juga terdapat object-oriented database. Maksudnya, konsep dasar pemrograman berorientasi objek secara umum ditambah dengan database relasional sebagai media penyimpanan datanya yang berbentuk kelas-kelas. Next. Selanjutnya yaitu ada beberapa persyaratan dasar pada database relasional. Yang pertama yaitu setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. Dalam database relasional hanya ada satu nilai tetap. Dan yang kedua yaitu kunci utama tidak bisa nol. Kunci utama tidak bisa secara khusus mengidentifikasi baris dalam tabel dan jika nilainya nol. Yang ketiga yaitu kunci asing. Jika bukan nol, maka harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lainnya. Kunci asing berfungsi menghubungkan satu tabel dengan baris pada tabel yang lain. Dan yang keempat yaitu semua atribut non-kunci dalam tabel
harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasi berdasarkan kunci utama. Keempat, dokumen tersebut akan menghasilkan database yang terstruktur dengan baik atau dinormalisasi, yaitu datanya konsisten dan kelebihan data dapat diminimalkan dan dikendalikan. Selanjutnya yaitu sistem database dan masa depan akuntansi. Jadi sistem database memiliki potensi untuk mengganti laporan secara eksternal, yaitu dengan perusahaan dapat meringkas dan melaporkan informasi akuntansi ke pengguna eksternal. Di masa depan, perusahaan dapat membuat salinan database keuangan perusahaan yang tersedia untuk pengguna eksternal laporan keuangan tradisional. Pengguna akan bebas untuk menganalisis data mentah kapanpun mereka cocok. Sekian dari kami.